Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Tony Ragil di Bible Study episode ke-7. Hari ini saya ingin membahas mengenai Law of Attraction yang dulu sempat dipopulerkan di buku The Secret ya, karya Rhonda Byrne kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya bagus ya, metode dari Law of Attraction ini apa yang dibahas. Tetapi kalau kita tidak hati-hati sebagai anak Tuhan, itu bisa kepleset nih, kita jadi bisa menduakan Tuhan. Karena selama saya membaca buku tersebut dan menonton dokumenternya, itu selalu disebutkan kita itu bagian dari alam semesta dan alam semesta yang akan mensupport apa yang kita inginkan, kita harapkan gitu. Jadi konsepnya kalau dalam law of attraction, misalnya kita percaya kita ingin sesuatu, misalnya saya ingin sepeda motor, itu kita pikirkan terus, kita bertindak seolah-olah kita sudah memilikinya, nanti alam semesta akan mendukung keadaan yang akan mendatangkan motor tersebut gitu. Entah bagaimana caranya nanti kita akan punya motor yang kita harapkan sesuai dengan bayangan kita. Dan banyak metode-metode yang dipakai seperti melihat gambar, menuliskan keinginan kita dan macam-macam dah. Pokoknya intinya apa yang kita inginkan, kita pikirkan terus, kita yakini benar, sudah kejadian, nanti akan terjadi beneran seperti itu. Nah, tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kepleset nih. Jadi kita berpikir bahwa apa yang terjadi itu ya akibat dari alam semesta. Mereka di buku ini tidak disebutkan Tuhan ya, tidak disebutkan Allah Bapa, tapi alam semesta. Jadi alam semesta ini akan mendukung apa yang kita inginkan nih. Menarik orang-orang yang mendukung apa yang kita cita-citakan seperti itu. Dan jadinya ya kita jadi tidak mengandalkan Tuhan kalau tidak hati-hati gitu. Kita berharap menginginkan sesuatu, jadinya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan otak kita, pikiran kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Dan semua yang akhirnya terwujud itu kita dapatkan dan kita berterima kasih pada alam semesta, bukan pada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini justru. Alam semesta ini diciptakan Tuhan, ya kan? Diciptakan Tuhan, tapi kita berterima kasihnya sama alam semesta. Karena alam semesta dianggap yang memberikan semuanya itu untuk kita. Menurut Law of Attraction. Nah, jadi teman-teman, saya mau ingatkan melalui Bible Study ini bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Allah. Jadi kita mintanya sama Allah dan berusaha di dalam bimbingan Tuhan juga. Jadi untuk menyikapi Law of Attraction ini, ya sebenarnya cara kerja law of attraction ini menurut saya ya. Jadi kita yakin nih akan mendapatkan sesuatu. Kita yakin kita ingin punya sesuatu. Entah itu karir, pencapaian atau materi. Itu bisa kita pikirkan. Nah, kenapa bisa terwujud? Karena kita yakin kita akan mendapatkannya dan akhirnya keyakinan itu menyetir alam bawah sadar kita yang menggerakkan diri kita, memotivasi kita untuk bergerak ke arah sana, ke arah tujuan kita. Misalnya ya contoh, eh, saya ingin eh, bekerja sebagai guru gitu. Tapi saya belum tahu caranya gimana nih. Akhirnya saya berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi guru. Nah, saya pikirin, saya yakinin saya bisa. Nah, akhirnya keyakinan saya itu mendorong alam bawah sadar saya untuk menggerakkan diri saya melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke arah cita-cita saya yaitu menjadi guru. Nah, apa tindakannya? Saya mulailah sekolah keguruan, masuk ke sekolah, ambil sertifikasi guru. Nah, setelah lulus, saya bertindak lagi melamar kerja sebagai guru dan akhirnya jadi deh guru. Nah, seperti itu. Jadi alam bawah sadar kita yang menggerakkan tindakan-tindakan kita untuk menuju tujuan yang ingin kita capai. Contoh lainnya misalnya materi ya. Saya ingin punya sepeda motor nih, misalnya motornya harganya 30 juta gitu. Terus saya pikirin, saya liatin gambarnya, wah saya nih pasti bisa nih. Tapi saya belum tahu nih, gaji saya masih belum cukup saat ini. Gaji saya masih 5 juta. Saya pengennya beli cash, nggak kredit. Waduh gimana nih, sementara pengeluaran saya juga banyak bulanannya, jadi nggak cukup. Tapi saya yakin saya bisa. Nah akhirnya keyakinan saya itu
memutar otak saya, memotivasi saya untuk bertindak menuju apa yang ingin saya capai, yaitu motor harga 30 juta itu. Dengan cara apa? Akhirnya tindakan saya membuat saya berpikir saya harus mencari pemasukan tambahan. Nah, pemasukan tambahannya entah saya jualan online akhirnya, entah saya mencari pekerjaan lain, pekerjaan sampingan. Dan dari semua pekerjaan-pekerjaan itu, pemasukan saya bertambah, saya tabung dan akhirnya bisa untuk membeli motor harga 30 juta itu. Nah, setelah itu tercapai, itulah yang disebut dengan law of attraction. Jadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, harus sejalan dengan tindakan kita. Itu yang dimaksud dengan law of attraction yang benar. Tapi kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita inginkan saja gitu, tapi tidak bertindak, itu pasti tidak akan terjadi. Dan umumnya kasus-kasus yang saya baca di kesaksian-kesaksian di buku The Secret itu adalah ya seperti itu. Apa yang mereka pikirkan itu membuat tindakan mereka sejalan dengan apa yang mereka cita-citakan gitu. Cuman salahnya banyak yang menganggap hal itu terjadi ya karena pikiran mereka aja, bukan karena Tuhan yang berkehendak, yang mengizinkan kalian memiliki apa yang kalian cita-citakan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalian boleh mempraktikkan law of attraction ini, tapi ingat, jangan sampai menduakan Tuhan. Semuanya yang kalian dapat itu semuanya dari Tuhan gitu. Jadi jangan lupa diri. Dan metodenya sudah saya jelaskan tadi ya, sangat logis. Jadi ini bukan bukan hal yang mistis, bukan hal yang gaib, bukan yang tiba-tiba pengen sesuatu ada, pengen sesuatu terjadi gitu. Enggak, ini semua logis. Apa yang dipikirkan itu terjadi karena tindakan kita sejalan. Nah, seperti itu. So, ingat, kalau sudah tercapai, ya bersyukurnya sama Tuhan ya. Bukan sama alam semesta yang justru ada ciptaannya gitu. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalian share ke teman-teman, saudara, keluarga kalian, supaya semuanya terberkati. Terima kasih. Shalom, sampai jumpa lagi di Bible Study berikutnya. God bless you.